Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wassayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyama milata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Hadirin waktu iman sidang Jum'ah yang sama-sama mengharapkan ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memanjatkan puji beserta syukur kehadiratnya, bahwasanya alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa dipertemukan Allah dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu ibadah Jum'ah. Harapan kita tentunya apapun yang kita laksanakan ini merupakan ciri pengabdian diri kita kepada Allah, ciri kita menunaikan kewajiban kita kepada Allah, dan harapan kita adalah semoga seluruh aktivitas amal kita itu merupakan amalan terbaik yang bisa Allah terima. Untuk itu, khotib ungkapan jihad doa, semoga Allah kiranya menerima seluruh amal-amal kita dan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Iwan fi rahimakumullah, tentunya pada saat ini masih berada di bulan Dzulhijjah, di mana kita sebagai orang-orang yang beriman tentunya ingin napak tilas bagaimana sepak terjang dakwah yang dilaksanakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wahai bahwa gelar Nabi Ibrahim yang disandang adalah Khalilullah, kekasih Allah. Alangkah indahnya gelar itu. Tapi memang untuk mendapatkan gelar itu butuh berdarah-darah, butuh pengabdian yang totalitas tanpa batas begitu. Maka begitu banyak untayan-untayan sejarah yang mencatat sampai hari ini bahwasanya kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ditulis pakai tinta emas, diabadikan dalam sejarah dan diwariskan dari generasi ke generasi. Bagi kita orang-orang yang beriman tentunya ingin meneladani seperti apa kiprah dakwah beliau dalam rangka menghambakan diri kepada Allah. Rahimakumullah, bahwa ketika iman bersandar dalam jiwa seseorang, untuk mengetahui sebesar apa kualitas imannya, maka butuh yang namanya ujian dan ujian. Bahwasanya untuk menilai kadar emas yang terkandung dalam emas tersebut butuh ujian, butuh pengujian. Begitupun kita sebagai seorang yang beriman, tatkala kita ingin naik kelas, iman kita ingin naik kelas dalam pandangan Allah, maka harus melalui yang namanya ujian demi ujian. Iwan rahimakumullah, begitupun dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau dari pertama, ya, karena memang ada sebuah keyakinan yang sangat berbeda, ada sebuah pemahaman yang kontradiksi dengan keluarganya, maka ini merupakan cikal bakal bahwa beliau harus terusir dari kampung halaman yang pernah membesarkan, juga dari keluarga yang pernah melahirkannya. Ibu sekalian, keyakinan merupakan harta yang tak ternilai dalam jiwa seorang manusia.
Seseorang demi membela keyakinan siap bertaruh nyawa. Seseorang demi membela keyakinan siap banjir darah. Itulah potret keyakinan yang bersumber dalam jiwa. Begitupun Nabiullah Ibrahim alaihissalam, semenjak dia menginjak masa-masa remaja, melihat aktivitas di lingkungannya kok begini. Ada orang-orang menyembah kepada barang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ada orang, ada masyarakat yang menyembah kepada barang yang tidak bisa mengerjakan apa-apa. Timbul kegundahan dalam jiwa, timbul pertanyaan besar dalam jiwa. Kenapa? Kenapa dan kenapa? Ibu-ibu sekalian, maka pendeknya cerita bahwa akhirnya beliau memproklamirkan bahwa beliau adalah berbeda dengan keyakinan keluarganya. Ya. Tadi seseorang demi membela keyakinan siap menghadapi resiko apapun demi membela keyakinan tersebut. Begitupun Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau dilahirkan dan dibesarkan di dalam keluarga yang mapan. Kenapa? Sebab keluarga mereka atau kakek atau mungkin paman beliau adalah seorang desainer, ya, seorang ahli gambar untuk berhala-berhala yang dijual ke istana. Artinya beliau ini seorang anak yang lahir dalam keluarga yang mapan begitu. Tapi kenapa harus ditinggalkannya? Karena tadi keyakinan yang berbeda, keimanan yang berbeda. Maka dengan berat hati Ibrahim diusir dari keluarga yang pernah membesarkan dan melahirkannya. Ibrahim diusir dari kampung halaman yang pernah ditinggalinya demi membela keyakinan, demi menjunjung tinggi keyakinan. Ibu-ibu sekalian, ini merupakan ujian fase pertama. Ya. Kemudian dalam sejarah diungkap bagaimana beliau dalam rangka mencari misi mencari Tuhan, ya. Melihat matahari yang bersinar di pagi hari, melihat bintang gemintang yang bercahaya di malam hari, melihat bulan juga yang bercahaya di malam hari. Beliau menyampaikan, "Hada Robi, apakah ini Tuhan saya?" Tapi masa ada Tuhan adanya hanya malam saja, siang tidak ada? Masa ada Tuhan hanya siang saja, malam tidak ada? Begitu. Timbul kegundahan, timbul keresahan dalam jiwa. Ya, ibu-ibu sekalian, inilah perjalanan spiritual yang dilaksanakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ibu-ibu sekalian, maka tadi bagaimana Allah memotret di dalam Al-Quran, di dalam Al-An'am 161, ya, di mana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim." Katakanlah wahai Muhammad, hadani, sesungguhnya Tuhanku telah membimbing aku, kata Nabi, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang sangat-sangat lurus, dinan qiyamam milata Ibrahim, yaitu kepada agama yang tegak berdiri mengikuti milah Nabi Ibrahim alaihissalam, sebab Ibrahim tidak termasuk orang-orang yang musyrik kepada Allah. Ibu-ibu sekalian, tadi bahwa beliau mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah. Kenapa? Sebab beliau telah lulus, telah melewati ujian demi ujian yang Allah timpakan kepadanya. Nah, untuk kita hari ini adalah bagaimana kita untuk melewati fase-fase ujian yang akan Allah berikan kepada kita. Ini artinya untuk meningkatkan kualitas diri kita, kualitas iman kita kepada Allah. Sebab tatkala iman kita akan naik, maka ujian pasti datang silih berganti. Ibarat kita memanjat pohon, semakin pohon itu kita panjat lebih tinggi, maka semakin kencang angin menerpa. Ibu-ibu sekalian, itulah warna-warna kehidupan, ya. Bahwasanya kita hari ini menauladani kisah Nabi Ibrahim yang dengan bahasanya, gayanya itu adalah loyalitas tanpa batas, begitu. Kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan seluruh tuntunan dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan keyakinan, dengan keimanan yang ada dalam jiwa, itu merupakan bukti kita ingin loyalitas tanpa batas kepada Allah. Baiklah sekalian, tadi
Ujian yang ditimpakan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim sudah pasti sesuai dengan kadar kemampuannya. Begitupun kepada kita, tatkala Allah memberikan ujian kepada kita, itu sudah disesuaikan dengan kadar kemampuan kita. Mustahil tatkala Allah menimpakan ujian kepada kita, kita tidak bisa melewatinya. Maka tadi ketika kita sudah mengaku beriman, pasti ujian demi ujian akan datang silih berganti. Sesuai dengan firman Allah, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amana wahum la yubtanun. Apakah kalian menyangka akan dibiarkan tatkala kalian sudah mengaku dirinya iman sebelum kami uji, kata Allah. Artinya bahwa semakin iman kuat menghujam di dalam jiwa, maka semakin kencang ujian yang akan kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu pun sesuai dengan kadar kemampuan kita. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyajdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ar wa kanallahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Baiklah sekalian, bagaimana kiprah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam rangka menegakkan kalimat-kalimat tauhid, dalam rangka menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu, kita paham bagaimana sejarah mencatat apapun akan siap dihadapi demi kecintaannya, demi melaksanakan segala tuntunan dan perintah Allah. Maka hari ini kita hari ini hidup di alam bebas merdeka, begitu. Hidup dengan tenang dan nyaman, ya. Maka ketika ada ujian yang akan Allah berikan kepada kita, maka kita harus berbahagia. Itu merupakan bukti bahwa iman kita akan ditaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tatkala tidak ada ujian, tatkala tidak ada kesulitan dalam hidup, maka tentunya warna kehidupan tidak bisa kita raih. Maka tadi, semakin tinggi kita memanjat pohon, semakin kencang pun angin yang akan menerpa kita. Iman merupakan tadi sama harta yang tak ternilai. Iman merupakan hal yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Ketika kita membela keimanan, ketika kita menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, maka apapun yang Allah perintahkan kepada kita, kita sudah pasti siap untuk melaksanakannya. Ya, teman-teman sekalian, hari ini kita meneladani bagaimana sikap yang loyalitas tanpa batas yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kita hari ini siap mengerjakan apa saja sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Kita siap berinfak sedekah, kita siap melaksanakan seluruh aktivitas ibadah sesuai dengan perintah Allah, juga sesuai dengan kadar kemampuan kita. Maka tatkala kita sudah lulus melewati ujian demi ujian, maka artinya iman kita sudah menjadi emas. Iman kita sudah menjadi emas, bukan loyang lagi, bukan imitasi lagi. Sebab iman kita sudah melalui fase ujian. Jadi artinya bahwa ketika kita di lingkungan keluarga hidup didera dengan kemiskinan, didera dengan penyakit, didera dengan kesulitan ekonomi, maka itu merupakan kita sudah memerankan skenario yang Allah berikan kepada kita. Nah, bagaimana kita melewatinya? Dengan kesabaran, dengan kegigihan, dengan keikhlasan, maka insya Allah apapun yang Allah timpakan kepada kita, kita bisa melewatinya. Maka kesimpulan daripada materi ini, hayu kita perkokoh iman kita, kita hujamkan tauhid kita di dalam jiwa, bahwasanya insya Allah iman yang bersandar dalam jiwa kita ini akan menjadi emas tatkala kita bisa melewati ujian demi ujian yang Allah timpakan kepada kita. Maka doa kita mudah-mudahan Allah mengistiqomahkan kita dengan hidayahnya, agar kita tegak lurus berada di dalam siratal mustaqim, berada di jalan-jalan yang lurus,
di mana pada saat ini kita merasakan begitu keadaan sudah semakin terpuruk, ikhwan fillah sekalian ya. Maka kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak terbawa arus ya. Hari ini anak-anak kita mabok dengan game online ya. Orang tuanya mabok dengan judi online. Ini merupakan fenomena kehidupan. Maka tentunya kita sebagai orang-orang yang beriman harus siap memagari, membentengi jiwa kita agar terhindar dari sikap-sikap tercela yang akan menjerumuskan diri kita kepada jurang-jurang kehinaan. Pemirsa sekalian, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya, materi ini masih panjang tapi waktu yang memisahkan kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi merupakan jadi renungan ilmu dan menjadi bahan evaluasi untuk diri kita masing-masing. Akhir kata, Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ijtibaa wa arinal batilan batila warzuqna ijtinaba. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.